ditaruh paling terakhir. Kalau katanya teman-teman yang sudah pernah coba, sugar SE paling ribet katanya. Saya kira sih enggak juga gitu. Oke, sekarang produk atau jasa apa yang cocok diiklankan? Teman-teman sekalian pernah mendengar istilah produk-produk yang sifatnya need dan produk-produk yang sifatnya want? Pernah dengar ya? Bedanya apa? Gimana? Kebutuhan dan keinginan itu artinya apa? Benar. Produk-produk yang keinginan dan produk-produk kebutuhan. Sekarang saya nanya, bedanya apa? Produk keinginan dan produk kebutuhan. Ya? MC bisa. Produk kebutuhan itu karakternya gimana? Hah? Dibutuhkan setiap hari. Kadang-kadang tidak juga mas. Kadang-kadang enggak. Tapi benar-benar dibutuhkan, benar ya. Yang harus dibeli. Terus nyapung. Isin. Kadang-kadang enggak juga Pak. Kadang-kadang enggak juga. Nanti saya akan berikan contoh mana kebutuhan yang sebenarnya enggak primer, tapi kok. Oke. Oke, langsung aja. Ini dia. Karakter produk kita ada dua, yaitu need dan want. Kita harus mengenal ini agar kita tidak salah pilih channel promosinya yang digital. Ketika kita masuk ke need, biasanya kita awalnya lebih baik itu masuk ke Google Ads. Sedangkan kalau wants, biasanya yang paling bagus itu melalui sosial media ads. Karakternya ada dua. Kalau need itu adalah orang yang mencari informasi atas solusi yang diharapkan. Orang itu aktif mencari. Nah, teman-teman kalau orang nyari itu biasanya di mana? Paling banyak Google. Ya kadang-kadang bisa juga sih nanya di WhatsApp, ini tukunya nanti kan. Tapi paling banyak tempatnya di Google. Karena ada juga orang yang nggak tahu ketika nanya seperti itu nggak tahu. Tapi nyari di Google, sifatnya berupa informasi, solusi dan sebagainya yang lainnya. Tips memutihkan wajah dalam waktu singkat misalnya. Nyarinya di Google. Begitu lihat artikelnya, sebelahnya iklan produk kita. Seperti itu cara bekerja. Yang keempat, penawaran diberikan pada target market atau audiens yang relevan. Tahu bedanya? Nah yang sebelah sini itu yang aktif siapa? Orang yang nyari. Yang sebelah kiri ini. Nah pengiklannya yang aktif, dia harus aktif mencari audiensnya. Pertanyaannya adalah sekarang ini pertanyaannya diri masing-masing, produk saya ini bersifatnya want atau need? Ada yang need? Produknya apa? Pupuk pertanian, betul. Pupuk pertanian biasanya need. Di online ya, di online. Ada lagi yang lainnya? Program kehamilan. Hah? Program kehamilan. Program kehamilan itu need apa? Want. Biasanya kalau dia sampai mencari kan solusi kehamilan itu solusi, tapi sifatnya sudah need ya, bukan want, need. Memang dia nyari. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi yang lainnya. Misalnya makanan itu apa? Need atau want? Biasanya kalau makanan itu boleh, karena jarang sih orang yang kecuali spesifik ya, kecuali sangat spesifik ya, makanan sangat khusus misalnya makanan merek kan gitu, makanan merek B dan sebagainya. Nanti ada tuh studi kasusnya. Sekarang pertanyaan saya, jual rumah itu kan kewon. Yang ini angkat tangan. Ini jual rumah, need oke. Yang lainnya won. Rumah itu won.
Oh iya. Caranya jenengan jual rumah gimana Bu? Tawarkan audiensnya kemana? Betul, betul. Rumah itu masuk dua-duanya. Rumah itu masuk dua-duanya, tergantung masuk ke apanya, target segmennya. Kalau misal kata kalimatnya jual rumah bersubsidi, kira-kira hit atau won? Nih, kalau won kalimatnya gimana? Hah? Ada butuh investasi. Ini poin-poin yang harus dengan harus bisa pikirkan. Investasi rumah. Ketika kita jual rumah, efektif pakai apa? Itu harus teman-teman harus pikirkan di awal. Saya sebagai menangani kontraktor developer di Malang, dia menjual rumah sekitar 60 unit. Seingat saya kurang dari 2 bulan. Bahasanya awalnya menggunakan bahasa NIP, jual villa murah di Malang. Closingnya nggak sebanyak amat lah pada waktu itu, karena emang jumlahnya sedikit, pencarinya sedikit. Cuman kalau dia nanya biasanya serius. Nah, gitu. Artinya diubah bahasanya menjadi Investasi. Kalau kita ngomong investasi, maka target marketnya kita ubah, bukan lagi villa murah, tapi investasi menguntungkan. Target marketnya lebih umum, taruh di Surabaya, Jakarta, sama Balikpapan atau saya lupa lagi. Surabaya, Jakarta, yang saya ingat itu. Target marketnya itu bahasanya investasi, dekat dengan di Batu ya, dekat dengan area bermain dan berbagai macam yang lainnya. Dan pada waktu itu harganya emang nggak terlalu mahal. Saya juga cukup kaget, villa cuma 400 juta di Batu pada waktu itu. Itu akhirnya 60 unit seingat saya itu di booking 60 unit. Oh ya, 2 bulan. itu 2 bulan. Budget itu hanya nggak nyampe 10 juta Bu. Jadi nggak kaget itu, budget iklan nggak nyampe 10 juta. Keuntungannya itu jadi. Nah, sekarang kalau saya tanyakan, kalau saya katakan seperti ini, misalnya ada toko, yang gitu, ada salesman, yang kira-kira produk itu yang mana? Kenapa? Yes, perfect. Data karena orang tahu masuk toko bangunan, kira-kira dia nyari toko bayi enggak? Nggak mungkin kan? Udah tahu toko bangunan pasti nyarinya seputar bangunan. Kalau sales, ini pinter-pinternya dia nyari audiens. Sedangkan pernah ditawari asuransi? Pernah ya? Oh asuransi. Asuransi pernah ditawari asuransi ya gitu. Nah pertanyaannya, kalau jenengan nyari asuransi itu ditargetkan pada orang yang tidak tepat, kira-kira orangnya menolak atau menerima? Pasti menolak. Nah misalnya dengan asuransi, misalnya prudensial, saya kan juga pakai prudensial. Oh, sama Bu, saya prudensial syariah dulu tadi Bu, sudah selesai tadi. Itu ditawarkan harganya kan tidak murah ya sebenarnya kan, karena cuma memang bagus gitu. Maka kalau misalnya ada orang asuransi menawarkan mohon maaf kepada orang yang misalnya ekonominya terlalu jomplang misalnya, apakah kemudian bisa tingkat closingnya? Susah. Jangankan prudensial, mohon maaf ke BPJS saja masih nunggak, kan gitu kan ya. Karena sekarang kan naik, jadi susah. Makanya itu kita harus mencari market audience yang benar. Kalau market audience ini itu paling bagus, kita biasanya kan kalau misalnya asuransi dan sebagainya itu paling bagus kita gunakan sosial media. Meskipun ada yang spesifik menggunakan Google Search, misal contoh asuransi khusus mobil misalnya, kan gitu. Kita ada kadang-kadang ada orang yang nyari di Google,
Kalau kita tampil halaman pertama bisa. Tapi kalau asuransi pada umumnya maka kita harus gunakan mencari audiens yang tepat. Audiens yang tepat contohnya seperti apa? Cari misalnya orang-orang yang sering berpergian ke luar negeri, maka secara ekonomi dia menengah ke atas lah, luar negeri kan gitu. Dia sering masuk ke hotel berbintang, kemudian dia menggunakan gadget yang high class dan beberapa yang lain. Itu semua itu bisa kita ketahui loh melalui Facebook. Jadi teman-teman narsis gitu ya, check in, itu langsung ditandai sama orang Facebook. Oh, ini senangannya traveling. Ambil foto, klik. Lokasi di mana, klik. Itu kita tahu semua, sudah tahu semuanya. Oh, orang ini sedang di Surabaya. Saya orang Kediri, sedang check in di Surabaya. Langsung iklan yang muncul pasti sekitar Surabaya. Oleh-oleh Surabaya dan sebagainya. Saya pernah beberapa kali ya ke luar negeri itu, begitu juga. Utamanya saya masih ingat ke Bali. Saya ngomong di chatting WhatsApp sehingga saya, yang Bali Pabrik Fitness nanti ini kata-kata fitnessnya, gitu ya, di Bali. Begitu saya landing, saya bilang saya buka WhatsApp, buka Facebook, langsung di situ muncul fitness. Di iklan saya fitness, waduh ternyata target iklan ya. Dan yang memang fitnessnya letaknya di Bali. Saya masih ingat banget, karena memang baca saya sedang ngomong. Di sini kita fitness ya di Bali nanti. Ternyata begitu landing langsung muncul, fitness Bali, muncul iklannya. Kemarin apa saya lupa. Ada warna ciri khasnya. Oke itu ya. Jadi ini adalah produk-produk itu sifatnya kita lebih pasif. Orang yang nyari kita. Nah kalau karakter produk kita itu kita harus aktif, gerilya, maka sebaiknya awal-awal gunakan namanya Facebook Ads, social media ads. Karena memang ini terkait dengan budget ya. Terutama budget kita kecuali budget kita nggak terbatas, tidak lagi terus saya serang semuanya. Facebook Ads, budgetnya berapa? Saya punya budget 150 juta. Oke, masuk. Kayak harus seperti itu budgetnya. Nah kalau budget kita masih keluarkan uang 1 juta masih mau, gitu ya. Keluarkan 1 juta tiba-tiba ya sebaiknya pilih yang efektif. Gitu. Tuh ada loh. Saya beritahu ya, kalau teman-teman ini bisa Facebook, Google Search ini menemukan niche, menemukan sebuah tema produk yang itu banyak pencariannya, sedikit pemainnya, itu teman-teman mengeluarkan paling nggak nyampe 1 juta per bulan, tapi pemainnya bisa puluhan sampai ratusan juta. Teman-teman yang belakang itu sudah pengalaman semua itu punya itu, mereka punya masing-masing. Cuman ya nggak saya sampaikan di sini kan, mereka punya masing-masing itu saya pernah lihat itu. Jadi budgetnya paling ratusan ribu, nggak nyampe 1 juta, tapi keuntungannya luar biasa. Mengapa? Itulah sekarang dunia berubah. Cara berpromosi berubah, cara berjualan berubah. Di sini ibu mungkin masih agak mikir-mikir, caranya yo. Sekarang kok sudah mulai berubah. Saya dulu sales door to door. Saya kok dengan mudah dikalahkan dengan anak-anak muda. Nah gitu ya. Oh iya benar Bu, saya juga begitu. Saya mulai bisnis saya 2007 sudah mulai. 2007 sudah mulai. Itu pas lulus kuliah masih mulai. Itu caranya sudah jauh berbeda. Kalau zaman dulu saya buat website, SEO selesai. Zaman dulu. Sekarang sudah nggak bisa lagi. Karena omset saya setahun dikalahkan sama anak muda dalam waktu hanya sebulan. Anak muda ini luar biasa. Kadang-kadang mereka cuma hanya pakai Instagram, pakai WA, gitu. Tapi mereka kreatif. Nah ini kita harus ikuti. Kalau enggak, kita akan terdistruksi. Kalau istilahnya distruksi, kita akan tereliminasi ya, dengan anak-anak muda yang semakin kreatif saat ini. Karena anak-anak muda begitu juga harus selalu melek, harus selalu aware, karena biasanya anak muda itu sekali tahu satu cara misalnya, itu dianggap cara ini yang paling benar satu-satunya.
Padahal tiba-tiba besok ada perubahan, gitu kan, kolaps. Waduh. Akhirnya mengapa kalau zaman dulu orangnya susah membangunnya, tapi bertahannya lama, kan gitu kan ya. Jarang. Tapi kalau sekarang mudah membangunnya, tapi kemungkinan juga cepat kolaps, cepat sekali terdestruksi. Banyak sekali orang yang bisa masuk ke bisnis tersebut. Tidak istilahnya tidak ada orang yang menghalangi. Apa yang menghalangi kemudian bisnis tersebut tidak dimasuki oleh orang lain? Oke, langsung kita mungkin praktek ya. Oke, bentar. Karakter NIP ini ya, orang tim mencari solusi informasi. Contoh, jasa pengaspalan, kontraktor kubah, apa lagi? NIP. Catering. Hah? Catering. Catering. Apa lagi? Hah? Dekor wedding. Dekor wedding, ya betul sekali. Perfect. Apa lagi? Produk NIP. Ayo, cok. Orang itu pasti nyari. Perpanjang Ada SIM. sederhana. Dasar lawan negeri, ya bisa. Bisa ini bisa juga. Pakai word. Tergantung audiensnya. Penjahit, ya bisa. Biasanya dijual. Tukang jahit sepatu, iya dong. Aduh, bener tuh. Mohon maaf. Jangan meremehkan yang seperti itu. Ada yang kemarin gimana saya lupa. Belum aku mau tergali ya. Jasa servis AC singkat saya. Orangnya hampir drop ya, sudah susah, sudah banyak sekali pesaing-pesaingnya. Begitu dia masang iklan di sini, langsung melejit. Biasa servis AC. Iya. Kemudian yang di Jakarta itu saya pernah sampaikan jasa sewa sepeda. Sewa sepeda. Itu kalau di intinya kalau profitnya itu di Kediri lumayan lah, angkanya di atas 50 juta per bulan profit ya. Kalau di Kediri lumayan lah untuk UMKM. Itu hanya jasa sewa. Jadi kadang-kadang hal kecil seperti itu kita, mosok sih, kita belum lihat potensinya. Nanti kita akan lihat. Habis ini rekor pengaspalan, catering, kubah, jasa, aksesoris itu termasuk buat otomotif. Kadang-kadang masuk buat, kecuali harus ada aksesoris yang spesifik. Misalnya, aksesoris mobil mungkin, tapi kebanyakan juga buat. Awalnya orang nggak butuh-butuh amat, ketika sering lihat iklannya tuh kayak mobil tuh perlu tambah ini ya gitu. Kecuali memang spesifik sekali, misalnya nyari apa gitu. Saya pernah handle lagi nih jasa kapal tongkang misalnya. Pernah tahu ya kapal tongkang? Yang buat narik batu bara itu. Nah itu kira-kira kalau jualnya di Facebook gimana caranya? Kapal tongkang jual Facebook yang lihat anak-anak alay gitu. Dia gitu. Amazing. Like dong. Paling yang ngomong subhanallah. Ya bagus dong. Tapi lah ngomong lainnya ya. Karena pernah ya. Jadi sudah pernah dites di kontraktor juga. Saya pernah tahu sendiri. Akhirnya begitu. Gunakan Google, browsing terus, gunakan Google Ads, Facebook Ads itu yang masuk itu subhanallah bagus, yang bukannya alhamdulillah banyak. Dari saya evaluasi, browsing juga nggak terlalu, bahkan mungkin nggak. Itu dia. Jadi pilih market terdekat. Kemudian ini miliki target atau memiliki target orang pertama. Yang kedua memiliki target segmen, brand dan pola tertentu. Contoh distributor baju muslim. Baju muslim ini atau one. Kita sudah ngomong distributor. Sudah berubah menjadi ini. Itu dia bedanya. Paham? Mengapa kok di ini kenanya? Hah? Ya. Karena kalau dia sudah segmennya sudah tertentu, ketika dia ngomong distributor maka yang datang itu ya bukan retail. Selanjutnya pola tertentu, perumahan syariah. Ini masih segmen tertentu. Orang perumahan banyak kan gitu ya. Tapi yang syariah misalnya, maka dia segmen tertentu. Kemudian grosir sandal lucu.
Syariah itu brand. Kalau grosir itu segmen tertentu, segmennya grosir. Sandal lucu bisa jadi produk Iwan. Ya sandal lucu kan. Banyak pun yang biasanya kita tawarkan aja ke banyak orang, karena jarang-jarang banget orang cari jual sandal lucu. Jarang. Yakin saya. Tapi kalau kemudian kita sebarkan di Facebook, Instagram akan banyak yang masuk. Tetapi kalau dia ngomong grosir, sudah beda lagi. Grosir sandal hotel. Saya kenal beberapa orang produsen awal. Kemudian saya sampaikan ini ada permintaan sandal hotel, mau masuk enggak? Akhirnya buat sandal hotel. Kemudian servis AC Tulungagung. Nah, ini yang saya katakan ya Tulungagung tadi. Spesifik di kota tertentu. Contoh, Akikoh, ini Tewon. Akikoh ini Tewon. Yang won. Ini Tewon, biasa Akikoh itu. Nih loh ya, banyak yang iya, nih pasti nih. Jadi dengan tahu orang yang baru melahirkan di mana? Masa di epoin satu-satu di Facebook, sopo sih kita sengaja awal ini, kan mungkin. Tapi ketika orang baru melahirkan dan dia membutuhkan dan dia nggak tahu kontak bahasa Akikoh, maka dia akan nyari seperti tadi bahasa Akikoh begini misalnya. Keluar adalah alumninya sini juga saya. Iya. Alumninya sini benar ya? Orang alumninya tidak tahu itu selalu nomor 1. orang Purwasri. Purwasri benar. Itu dia. Bahasa Akikoh. Makanya saya katakan fokus aja di situ. Kalau budgetnya terbatas. Kalau budgetnya nggak terbatas, misalnya, ambil aja semuanya. YouTube masuk, Facebook masuk, KB. Kalau nggak terbatas, kalau terbatas, pilih salah satu yang paling enak. Risetnya gunakan kata kunci, toolsnya ini bisa tools yang kita gunakan, keyword.io, Amber Suggest dan Google Keyword Planner-nya. Omongannya selain itu, makanya itu. Sementara kita terang dulu ya. Kemudian promosi utama gunakan Google Ads dan Search Engine Optimization. Ini dua hal yang paling cocok untuk di produk-produk X. Terus media yang paling efektif adalah website ataupun landing page langsung produk ataupun salesnya. Jadi sudah ada lagi yang lainnya. Orang nyari jual Akikoh Kediri, jasa Akikoh Kediri. Pastikan ketika orang klik itu dia bisa melihat, oh kita ini memang sedang jasa Akikoh Kediri. Ada yang lainnya, jangan sampai orang klik jasa tasyakuran, bukan. Pastikan ketika dia ketik